Oke. Ya, kembali lagi. Selamat sore. Ini sudah jam 6 malam. Oke, ya di depan saya ini adalah bis Surabaya. Surabaya bis ya. Bis untuk para penduduk Surabaya. Oke, jadi mungkin hari ini kita akan hanya ngobrolin kelebihan dan kekurangan dari motor Saber ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat sore. Selamat ketemu kembali di motovlog Kebo Ucul. Ya, Kebo kok Ucul ya. Ya, kenapa kok saya bilang Kebo Ucul ya? Ini motor ini saya kasih nama Kebo soalnya. Jadi kenapa? Karena saya buat untuk kerja bajak sawah. Oke, jalanan masih bouncy di sini meskipun sudah lumayan rata. Wah, awas hati-hati. Oke. Ya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang kelebihan dan kekurangan dari motor Sabre, Yamaha Saber ya. Jadi Yamaha Saber itu sebenarnya, kalau di video sebelumnya saya sudah ngomongin beberapa fiturnya, tapi saya ulangi lagi, mungkin hanya untuk supaya menekankan kelebihan ya. Jadi sebelum ke kekurangan kita ngomongin kelebihan dulu. Jadi Yamaha Saber ini ya bisa dikatakan memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, desain yang pertama, nomor satu bagi saya adalah desain. Desainnya itu ya timeless lah ya, bisa dikatakan timeless, jadi tak lekang oleh waktu. Untuk motor 2016 dia sekarang masih bagus ya. Kemudian yang kedua ya, bentar. Kalau desainnya ya, kalau ngomongin desain dulu nih, ini motor biasanya stylenya adalah ke arah adventure sebenarnya. Jadi kombinasi antara sport, street fighter, supermoto ya. Jadi supermoto, sport, dan cruiser sebenarnya. Jadi masuknya kayak KTM Duke ya. Untuk desain, dia style karakternya lancip-lancip dan sampai sekarang masih bisa dipakai untuk 2023 bahkan ya. Kemudian kita ngomongin kelebihan yang kedua, yaitu adalah fiturnya. Jadi komponennya atau kontennya di dalam motor ini tuh macam-macam menurut saya yang bagus. Pertama, upside down, itu keren sih. Upside down tuh wajib lah ya untuk motor zaman sekarang. Nah, ini tahun 2016 dulu luar biasa, mungkin motor Jepang pertama ya yang pakai upside down. Kemudian ada upside down, fat bar, full digital, terus kemudian ada juga swing arm banananya ya, full LED, full LED maksudnya. Itu udah keren banget. Itu yang kedua. Jadi tongkrongannya keren jadinya karena fitur-fiturnya tadi. Yang ketiga adalah bisa dikatakan ini ya, style ridingnya motor ini karena didukung dengan komponen tadi ya, termasuk upside down, swing arm, stang fat bar, itu jadi motornya enak banget untuk nikung ya, bukan nikung teman ya, untuk nikung di jalanan. Terus kemudian untuk berliak-liku ya, kemacetan kota itu keren banget. Untuk jalanan-jalanan cornering oke lah, ini bisa dibuat cornering. Ya karena upside down ini stabil banget. Meskipun ada yang bilang keras, tapi menurut saya pas sih. Menurut saya pas. Jadi memang buat saya motor ini enak banget untuk harian, karena setiap hari saya keliling kota ya. Jadi lumayan worth it lah. Itu yang pertama ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ya bisa dikatakan nyaman ya, kenyamanan ya. Kenyamanannya untuk single rider oke lah ya, single rider oke.
Jadi cukup termasuk nyaman kalau menurut saya. Yang kelima adalah dari segi mesinnya menurut saya bagus banget. Meskipun banyak yang bilang kurang bertenaga, tapi bagi saya kalau mengikuti konsep desainnya ya nggak masalah sih ya. Nanti kita akan bahas tentang masalah konsep desain dari Saber ini di video berikutnya. Jadi menurut saya pas, mesinnya ini sesuai banget. Nanti akan kita bahas. Oke, itu 5 ini ya, 5 kelebihannya. Kalau kekurangannya ya, yang pertama adalah langsung saja dari segi ya boncengan. Karena desainnya yang dibuat sekeren mungkin ya. Motor ini kan kelihatan sangat compact dengan pengendaranya. Tapi ketika dibuat boncengan itu efek sampingnya adalah tempat duduk belakang itu memang jadinya kecil ya. Sebenarnya nggak panjang, lebih tepatnya pendek. Tapi kalau lebarnya sih saya rasa cukup. Cuma pendek itu aja. Sehingga pembonceng harus nempel ke depan, dan yang mana kalau sudah seperti itu, yang pertama adalah tidak bisa enak kalau dibuat manuver ketika goncengan. Jadi rasanya handling itu tiba-tiba jadi gak enak banget lah, karena beban yang dibonceng itu condong ke arah pengendaranya, ke depan ya. Terus kemudian yang kedua adalah nggak bisa bawa barang banyak, itu dia. Jadi kasih ransel aja ya. Kalau saya suka bawa ransel, tapi karena kalau buat boncengan itu saya harus merelakan untuk mengubah dari ransel jadi tas pinggang ya, atau tas paha lah, jadi pangkas bawaan. Begitu juga dengan si yang dibonceng juga harus rela tidak bawa barang banyak itu, karena ternyata benar-benar tidak enak banget. Jadi oke. Rasanya benar-benar tidak enak untuk diboncengan ya. Terus kemudian yang ketiga ini adalah spakbor ya, slabor atau mudguardnya yang belakang itu tidak terlalu panjang, atau bisa dikatakan pendek banget. Nggak pendek juga sih sebenarnya, itu karena efek dari buritan yang pendek lebih tepatnya, bukan slebornya panjang, itu sama kayak dipakai buat R15 kan. Oke. Nah di situ ketika melewati jalan-jalan berair atau becek ya, itu rasanya semprotan atau cipratan itu yang pengendara belakang sudah pasti basah kuyup. Tanpa pengendara belakang saja itu bisa sampai helm pengendara depan itu. Nah itu salah satu kekurangan juga ya. Kemudian kekurangan yang lain apa ya? Menurut saya sih itu sih. Cuma ini sih memang beberapa kayak komponennya dia, kayak lampu LED ini nggak bisa dibuat variasi ya. Misalnya kayak mau ganti warna LED-nya, LED-nya dibuat kayak halogen, itu kan bisa macam-macam tuh. Dia nggak, ini udah masuk ke dalam, dan nggak ada soket untuk headlampnya. Jadi kalau mau lepas ya relain untuk dipotong, itu aja. Selebihnya memang ini sih kiprok ya, komponen kiprok ini sering dianggap bermasalah, sehingga banyak orang mengakali dengan punya NMAX. Tapi alhamdulillah ini punya saya kayaknya masih belum sih, nggak tahu juga. Ini kan saya beli motor second, dan selama ini sepanjang masa saya menggunakannya sudah hampir setahun, itu belum ada masalah tentang kiprok. Berikutnya masalahnya adalah nggak ada. Ya mungkin aftermarketnya ya, maksudnya penjualan lebih tepatnya. Kalau sudah dijual nih motor ini harganya memang anjlok dulu sih, nggak tahu kalau sekarang. Oh ada acara warga nih. Oke, ya kurang lebih itu sih kelebihan dan kekurangannya ya. Nanti kalau teman-teman punya tambahan, silakan ditambahkan di komentar bagi yang menonton.
Ya selebihnya itu aja dulu sih untuk hari ini. Nanti next video kita akan bahas tentang ini ya, tentang konsep dari motor Saber. Oke? Baik, terima kasih teman-teman sudah nonton video saya. Kita ketemu lagi di next video ya. Ciao. Safety riding. Kebo ucul. Cus.